Berita utama kembali, saya Cindy Permadi. Saudara, bagi sebagian orang, kucing bukan sekedar hewan peliharaan, melainkan sahabat kecil yang mengisi kekosongan hati. Tingkah lucunya jadi penghibur saat lelah, bahkan jadi alasan seseorang bahagia di tengah beratnya hidup. Tapi di Blora, Jawa Tengah, ikatan seekor kucing bernama Mintel dengan pemiliknya hancur seketika saat sebuah sepatu pensiunan ASN mendarat keras di tubuh mungil si kucing. Bagaimana bisa? Hanya lantaran kesal bisa menghapus empati manusia hingga tega menyakiti makhluk yang tidak berdaya. Minggu pagi, 25 Januari, kucing Mintel tengah jalan-jalan santai menikmati suasana pagi dengan pemiliknya di lapangan Kridosono, Blora. Namun kejadian tak terduga terjadi saat Mintel tengah berjalan di rerumputan lapangan. Sebuah sepatu milik seorang pria yang sedang jogging tiba-tiba mendarat di tubuh mungil Mintel, membuat kucing ini terkejut dan ketakutan. Tak disangka, tendangan dari pria itu berdampak fatal bagi kehidupan kucing Mintel. Pasca kejadian itu, Mintel bertingkah tidak seperti biasa. Ia jadi agresif, gelisah, nafsu makannya berkurang hingga membuat Mintel terkulai lemas. Kondisinya terus memburuk. Puncaknya, Mintel sempat hilang dari rumah selama beberapa hari. Hingga akhirnya Mintel ditemukan mati di depan rumah tetangga. Diduga kematiannya akibat luka internal dan kondisi tubuh yang semakin lemah. Kepergian Mintel meninggalkan kesedihan bagi Firda, sang pemiliknya. Meski ia masih memiliki kucing lain, namun Mintel yang sudah punya tempat khusus di hatinya membuat sosok Mintel tak bisa tergantikan dengan kucing apapun. Apalagi kematiannya begitu tragis akibat dianiaya oleh seorang pria. Jujur kalau namanya hewan peliharaan itu kan nggak ada gantinya. Mau dari pelaku itu bilang, nanti tak ganti kucing Persia, Korea, Jepang, saya itu pokoknya maunya Mintel gitu. Mintel itu nggak ada gantinya. Walaupun Mintel tuh punya saudara 2, mereka 3 bersaudara, yang namanya Mintel ya Mintel cuma 1. Dia tuh nggak ada yang gantiin gitu. Terungkap pasca insiden penendangan kucing, pelaku ternyata sempat berupaya menempuh jalur damai dengan mendatangi rumah pemilik kucing. Sebagai pertanggungjawaban, pelaku bahkan sempat menawarkan kucing jenis Persia untuk menggantikan Mintel. Namun pemilik kucing masih belum menerima kejadian penendangan kucing itu. Pemilik menolak tawaran damai dan ingin diselesaikan dengan proses hukum. Malam habis maghrib itu sempat mediasi ke rumah sama Pak Lurah sama Pak Babin, ditemani Pak Lurah dan Pak Babin buat mediasi. Tapi dari pihak keluarga masih belum berdamai begitu. Jadi kalau bisa dan ya pengennya dari pihak keluarga jelas pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Peristiwa penendangan kucing hingga mati di Blora, Jawa Tengah ini akhirnya viral dan memicu kemarahan publik, khususnya para cat lovers atau pecinta kucing. Mereka meradang dan mengecam perbuatan pelaku yang tega berbuat keji pada makhluk yang tidak berdaya, bahkan tak mampu membela diri dari manusia. Para pecinta kucing pun meminta agar pelaku diproses hukum. Setelah dicari-cari sosok penendang kucing hingga mati di Blora, Jawa Tengah, akhirnya terungkap. Pelaku ternyata merupakan pensiunan aparatur sipil negara dari pemerintah Kabupaten Blora. Pelaku kini masih berstatus sebagai saksi. Polisi menyelidiki kasus penendangan kucing hingga mati di Blora, Jawa Tengah. Penyidik telah meminta keterangan terduga pelaku dan 4 saksi. 4 saksi telah dimintai keterangan.
Selain itu, polisi juga telah memanggil terduga pelaku. Dalam kasus ini, polisi juga telah meminta bantuan dokter hewan. Dan membenarkan kejadian tersebut. Dan proses pemeriksaan sekitar 4 orang. Itu termasuk terduga pelaku. Termasuk 5 yang saksi, termasuk yang diduga itu. Dan hari ini rekan-rekan penyelidik melaksanakan koordinasi kepada dokter hewan, untuk dokter hewan ahlinya. Berarti penetapan tersangka belum ini? Ya nunggu kita alat-alat bukti dulu. Ya. Lalu apa yang melatar belakangi pelaku hingga tega berbuat keji pada seekor kucing? Ternyata motif dibalik penendangan ini hanya gara-gara pelaku kesal akibat terganggu dengan adanya kucing saat ia sedang jogging. Saat itu pelaku sedang lari berkeliling lapangan Kridosono sebanyak 3 kali. Pada putaran pertama, pelaku sempat mengusir kucing dengan isyarat tepuk tangan. Namun di putaran kedua, pelaku justru melakukan penendangan pada kucing mintel. Kasus ini telah ditangani polisi. Namun pelaku sejauh ini masih berstatus sebagai saksi. Meski di kasus ini nyawa seekor hewan yang hilang, bukan berarti pelaku bisa lolos begitu saja dari hukum. Pelaku bisa terancam dijerat dengan KUHP yang baru terkait penganiayaan hewan. Dalam pasal 337 disebutkan, setiap orang yang menyakiti atau melukai hewan tanpa tujuan patut diancam pidana penjara paling lama 1 tahun. Namun jika hewan yang dianiaya tersebut mati, ancaman pidananya bisa jauh lebih berat hingga 1,5 tahun penjara dan denda hingga 50 juta rupiah. Tersangka ya Pak? Masih berproses. Proses penyelidikan masih berlanjut dan kita akan memberikan update progresnya. Demikian. Pak, profilnya terduga pelaku itu advokat ya Pak? Yang bersangkutan adalah pensiunan dari pemerintahan Kabupaten Blora. Komunitas pecinta kucing, Cat Lovers in the World atau CLOW Indonesia, melaporkan kasus penganiayaan kucing ke Mapolres Blora, Jawa Tengah. CLOW Indonesia meminta polisi mengusut tuntas kasus penganiayaan tersebut. Lewat perwakilannya di Solo, komunitas Cat Lovers in the World atau CLOW Indonesia membuat laporan ke Mapolres Blora. Melaporkan ke Polres Blora, kemudian sampai konfirmasi wawancara, kami mendapatkan aduan, kami mendapatkan lembar pengaduan. Kemudian hari ini saya akan menyerahkan barang bukti berupa 11 detik video di dalam flashdisk dan diminta server segera untuk diserahkan. Ini menjadi proses cepat sehingga semoga segera gelar, segera P21 dan pengusutan tuntasnya bisa dikejar. Kasus di Blora ini bukan hanya tentang persoalan nyawa dari 1 ekor kucing, namun tentang hilangnya empati dari seorang manusia. Kekerasan terhadap hewan merupakan pelanggaran hak kesejahteraan hewan. Sebagai makhluk yang memiliki akal, semestinya manusia menjadi pelindung bagi mereka yang tak berdaya, bukannya menjadi ancaman.